Oke, kita lanjut soal nomor 10 ya. Soal terakhir dari pembahasan kita. Sedikit berbeda dengan yang kemarin, tapi soal ini hampir sama dengan soal nomor 9. Hampir sama. Perhatikan. Seorang nelayan bermasa 60 kg naik perahu yang bermasa 300 kg. Perahu tersebut bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jadi perahu dan nelayan itu bergerak 5 meter per sekon. Pada suatu saat, tiba-tiba nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 4 meter per sekon terhadap perahu. Perhatikan, 4 meter per sekon terhadap perahu. Hitunglah kecepatan perahu sesaat setelah nelayan meloncat. Jika yang A meloncat searah dengan arah gerak perahu, yang B meloncat berlawan arah dengan arah gerak perahu. Berarti ini diketahui, kita tuliskan. Diketahui massa nelayan atau massa orang ya sama dengan 60 kg. Massa perahu 300 kg. Perahu bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Berarti ini V perahu, di mana di dalam perahu ada nelayan, maka V perahu akan sama dengan V orang, yaitu 5 meter per sekon. Suatu saat tiba-tiba nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 4 meter per sekon terhadap perahu. Berarti ini V orang terhadap perahu. Ya, aksen. Kenapa aksen? Karena dia meloncat, setelah meloncat sama dengan 4 meter per sekon. Ditanyakan yang A, V perahu aksen jika nelayan meloncat searah dengan arah gerak perahu. Yang B, VP aksen juga jika nelayan meloncat berlawanan arah dengan arah gerak perahu. Oke, kita bahas ya. Oke, jawab. Oke, yang A, kecepatan perahu jika nelayan meloncat searah dengan arah gerak perahu. Oke, ini ya penggambarannya. Ini ada perahu, ada orang di dalam sini. Ini ada orang ya, ada orang. Perahu ini bergerak ke kanan. Ini V perahu. Nah, arah geraknya ke kanan. Kemudian orang ini meloncat searah dengan arah gerak perahu. Ini meloncat, meloncat keluar. Searah gerak dengan arah gerak perahu. Arahnya ke kanan juga karena searah. Sehingga di sini perlu kalian ketahui acuan untuk dalam menggunakan hukum kelan momentum. Ya, acuan kecepatannya harus sama. Jadi di sini hukum kelan momentumnya M orang, V orang ditambah M perahu, V perahu sama dengan M orang, V orang aksen ditambah M perahu, V perahu aksen. Perhatikan, ini acuan kecepatannya V orang, VP, V orang aksen ataupun
VP aksen itu acuannya adalah tanah. Ini acuannya tanah. Ini acuannya tanah ya. Oke, kita masukkan angkanya. M orangnya tadi kan 60, V orangnya 5, ditambah M perahunya tadi kan 300, V perahunya 5. Kenapa ini kok sama? Karena orang dan perahu pada mulanya masih menjadi satu. Sama dengan setelah meloncat, M orang tetap 60 kg, V orangnya ini kita cari, terus massa perahunya tadi 300 ya, VP aksen. Oke, perhatikan di sini. Yang kita cari adalah nilai VP aksen. VP aksen. Ini yang kita cari, VP aksen. Nah, sekarang yang ada agak perlu kita bahas adalah V orang aksen. Oke, V orang aksen ini adalah kecepatan nelayan setelah meloncat. Dengan acuannya tanah. Maksudnya acuan tanah ini bisa kamu bayangkan ada orang di daratan melihat orang ini meloncat dari perahu. Begitu maksudnya. Sehingga V orang aksen ini menurut orang yang ada di tanah atau di daratan, V orang aksen ini akan sama dengan V perahu aksen setelah orang ini meloncat ditambahkan dengan VOP aksen. Mana VOP aksen? VOP aksen itu yang ini loh. Nah, ini yang di atas. Ini VOP aksen. VOP aksen itu adalah kecepatan orang terhadap perahu setelah meloncat, saat meloncat. Sehingga kalau kita tuliskan VO aksen sama dengan VP aksen, VOP-nya berapa tadi? 4. Ada pertanyaan atau masih bingung? Silahkan ditanyakan ya. Ini VO aksen. Oke, kita lanjutkan persamaannya ya. Kita lanjutkan. Saya tulis lagi ini. 60 kali 5 300 ya. Ditambah 300 kali 5 1500 sama dengan 60. Saya tulis tetap lagi ya. V orang aksen ditambah 300 VP aksen. Sehingga hasilnya sama dengan 1800. Nah, V orang aksennya ini kita substitusi 60 dikali VP aksen ditambah 4 ditambah 300 VP aksen. Ini 1800 sama dengan 60 VP aksen ditambah 240 ditambah 300 VP aksen, terus bawahnya 1800 sama dengan 60 VP aksen ditambah ini berarti kan 360 VP aksen ditambah 240. Oke, yang sama kita pindah, yang 240 kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi ini menjadi 1800 kurangi 240 sama dengan 360 VP aksen. Berarti VP aksen ketemu 1560 bagi 360 ketemu 4,33 meter per sekon. Ini adalah kecepatan perahu ketika nelayan meloncat searah dengan arah gerak perahu. Oke, kita lanjutkan yang B ya. Sekarang yang B.
perahu jika nelayan meloncat berlawanan arah dengan arah gerak perahu. Oke. Ada perahu kayak yang tadi ya. Ini ada orang di sini. Ini juga ada orang. Mula-mula perahu dalam orang dalam perahu. Arah geraknya ke kanan. Tapi di sini ternyata orangnya berloncat ke arah berlawanan dengan arah gerak perahu. Berarti kalau arah perahunya ke kanan, maka orangnya ini meloncatnya ke kiri. Loh. Ini meloncatnya ke kiri. Berlawan arah gerak kan? Ya, sama dengan yang tadi. M orang kalikan V orang ditambah M perahu V perahu sama dengan M orang V orang aksen ditambah M perahu V perahu aksen. Oke. Ini yang kita cari. Ini yang berapa? Nah, perhatikan di sini untuk tandanya ya. Oke, ini plus ya. Nah, perhatikan untuk V orang aksen. Nah, V orang aksennya ini ya, yang kita V orang aksennya. Nah, untuk V orang aksen, oke, terhadap tanah itu sama dengan, karena orang ini meloncat berlawan arah dengan arah gerak perahu, maka V orang aksennya sama dengan VP aksen, V perahu aksen dikurangi 4. Kenapa negatif? Karena berlawan arah dengan arah gerak perahu. Wes, maka kita masukkan ini ya. Kita masukkan ini ya. M orangnya tadi kan 60 kali 5 ditambah 300 kali 5. Kenapa 5? Karena masih jadi 1, maka kecepatannya sama antara perahu dengan orang, sama dengan M orangnya 60, VO aksennya, V orang aksennya sama dengan VP aksen min 4 plus 300 VP aksen. Tadi ini ketemu 1800 ya, sama dengan 60 VP aksen min 240 ditambah 300 VP aksen. Jadi ini sama dengan yang 240 kita pindah ke ruas kiri menjadi 1800 ditambah 240 sama dengan 360 VP aksen, sehingga VP aksen sama dengan 2040 dibagi 360 sama dengan 5,67 meter per second. Oke, sudah ketemu. Alhamdulillah sudah ketemu ya. Mari kita bandingkan VP aksen ketika nelayan meloncat berlawanan arah 5,67. Tapi ketika nelayannya bergerak meloncatnya searah dengan arah perahu 4,33. Lebih besar jika nelayannya meloncat berlawanan arah dengan arah gerak perahu. Demikian pembahasan soal nomor 10. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.